Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Malam hari ini kembali bersama kita berkumpul dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa malam hari ini kita mau siap diberkati, kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan dan pertolongan Tuhan atas setiap kita. Sebab itu biar malam hari ini kita bersama-sama datang mengucap syukur. Kita bawa setiap hati dan keberadaan kita untuk datang di dalam hadirat-Nya. Kami percaya Tuhan bahwa dalam hadirat-Mu kami mau temukan kekuatan yang baru. Biar malam hari ini kami datang dengan merendahkan diri di hadapan Engkau. Sama-sama mau menaikkan pujian dan syukur kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk senantiasa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Biar malam hari ini kami mau bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Kami mau bawa setiap pujian hati kami Tuhan. Kami mau bawa setiap persembahan kami. Biar setiap apa yang kami bawa malam hari ini Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. We worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You. I worship. Kami sembah Engkau, Jesus. I worship You with all of my heart, segenap hati kami and all of segenap my jiwa soul. kami Tuhan. I love You. Haleluya. Love to worship You. I worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my With heart all of my heart and all of my soul. all of my soul. I love You. I love to worship I You. worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. Kami sembah I love Kau You. I love to worship You. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau malam hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau.
buat setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah. Haleluya. Biar hadirat-Mu itu yang menaungi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami terima kekuatan yang baru. Hadirat-Mu Tuhan kami terima kelepasan. Kami terima kesembuhan. Kami terima kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Penuhi memenuhiku. hadirat-Mu Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, Kami datang dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, yang kuatkan setiap hati, yang penuhi setiap kami. Malam hari ini kami rindu melalui Engkau Tuhan. Kami rindu jamaah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Yang mau lebih lagi, tinggal tenang di dalam hadirat-Mu malam hari ini. Menikmati setiap pelukan dari Tuhan, dekapan-Mu Tuhan. Jesus, mari nikmati Dia malam hari. Rasakan kasih-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir, mengalir. Jesus, Jesus. Yes, yes.
pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar, besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi, nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar, dan layak Engkau layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sembah Dia, tinggikan namanya, Yesus. Kami sembah Kau, Tuhan. Oh, ditinggikan namamu, Yesus. Kau yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan hanya bagi namamu, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, yang layak untuk disembah. Yesus, Yesus Tuhan. Mari tinggikan namanya, agungkan Dia. Kau Allah yang kudus, oh, Kau Allah yang
di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau Allah yang Kami kudus, puji nama-Mu. yang layak disembah. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, yang memberikan keselamatan. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami kembali boleh berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah kasih karunia-Mu senantiasa melimpah atas kami yang rindu untuk selalu mengenal isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa pada hari ini. Ya, semua karena anugerah Tuhan, saya berdoa biarlah kita semua tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya masih berada di kota Tomohon, ya, di Manado. Masih ada KKR dan saya percaya ya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, ya, biar kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, saya mau bersaksi Ibu. Karena saya sudah beberapa kali berjanji kepada Tuhan untuk bersaksi, tapi baru kali ini saya bisa mengirim kesaksian. Terlalu banyak pertolongan Tuhan, bahkan tidak bisa dihitung lagi. Saya seorang pelayan Tuhan sejak umur 32 dan sekarang saya sudah berumur 57 tahun. Tetapi saya baru betul-betul mengerti bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, dari 32 tahun ya melayani Tuhan, bahkan sekarang sudah umur 57 tahun. Tapi baru betul-betul mengerti bagaimana menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Perhatikan, banyak sekali orang kirim kesaksian yang berkata demikian, puluhan tahun ikut Yesus tapi tidak mengerti bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Ya, dan saya bersyukur, puji Tuhan. Ya, sejak mendengarkan khotbah-khotbah serta mezbah doa dan mezbah syukur, banyak orang yang akhirnya mengerti bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Puji Tuhan ya. Saya mulai mengikuti mezbah doa dan juga mezbah syukur sejak 2021. Di tahun 2022 bulan Maret anak bungsu saya akan melahirkan. Ya. Namun dia panas tinggi, demam sampai hampir 40 derajat. Bahkan dia menggigil dan juga mengalami sesak nafas. Aduh ya.
Kami ke rumah sakit terdekat ya, dan langsung dirujuk ke rumah sakit yang lain. Di tengah jalan saya bersepakat bersama suami dan anak saya untuk mengangkat perjamuan kudus dan juga mengolesi dia dengan minyak. Kami pun tak henti berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan Bu, keajaiban terjadi. Akhirnya anak saya boleh melahirkan dengan selamat lewat operasi. Ya, selanjutnya saya juga mau bersaksi. Ya, beberapa bulan yang lalu saya ada benjolan di dekat alat vital saya. Saya pun berdoa memohon ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong ya sembuhkan ya benjolan ini. Sebab ya kalau udah ada benjolan gitu macam-macam pikiran, bahkan bisa macam-macam penyakit. Puji Tuhan ya, Tuhan menyembuhkan saya, benjolannya hilang. Ya, Tuhan Yesus baik, teramat baik, dan Tuhan Yesus hanya Dia yang layak untuk dipuji disembah. Terima kasih Bu Pendeta Debbie, terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mengucap syukur ya lewat pelayanan Ibu saya banyak diubahkan. Dulu saya suka marah-marah, sekarang saya lebih banyak bersabar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, satu kesaksian yang luar biasa kita dengar hari ini ya, dari seorang ibu yang mengalami bagaimana pertolongan dan cinta kasih Tuhan serta kuasa Tuhan. Yang pertama tentunya yang dialami adalah ya perubahan hidup. Itu mujizat yang terbesar ya. Tuh dulu marah-marah, sekarang sudah banyak sabar ya. Itu yang terutama ya. Yang kedua, anaknya ya yang mau melahirkan panas tinggi sampai 40 derajat, menggigil bahkan sesak napas. Kita tahu ketika seseorang hamil sangat rentan ketika panas, demam, ya apalagi sesak napas ya. Itu ya banyak sekali resiko yang akan dialami. Tapi puji Tuhan ya akhirnya ibu dan suami dan anak di tengah perjalanan ke rumah sakit sepakat mengangkat perjamuan kudus dan Tuhan menyembuhkan, bahkan anaknya boleh melahirkan secara normal, secara walaupun operasi ya semuanya berjalan baik, anaknya juga normal, tidak ada kekurangan apapun, semua karena Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, kita banyak mendengar banyak kesaksian yang mengubahkan. Ya terutama yang ibu bilang dari umur 32 sampai 57 melayani Tuhan namun tidak mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar. Bapak Ibu sangat disayangkan kalau kita ini puluhan tahun jadi Kristen tapi kita nggak ngerti menjadi Kristen yang benar sehingga hidup kita itu dipermainkan oleh iblis. Ya dan akhirnya apa yang terjadi, kita ini terombang-ambing, tidak pernah ada perubahan hidup sehingga ya berkat-berkat Tuhan bahkan terlewati begitu saja di dalam hidup kita. Terima kasih buat kesaksiannya, luar biasa Ibu ya, dan kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kita kemarin sudah membaca bagaimana akhirnya bangsa Israel jatuh dalam peperangan saudara hanya karena mereka kehilangan hukum Tuhan, mereka jauh dari Tuhan dan mereka tidak mau mematuhi ya peraturan Tuhan sehingga ya terjadi pemerkosaan, pembunuhan, bahkan ya terjadi banyak dosa akibat mereka itu tidak lagi mentaati Tuhan dan akhirnya mereka saling balas dendam ya. Dan kita sudah sampai di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-20 ya, yaitu tentang peperangan orang Israel melawan ya suku Benyamin, ya Bani Benyamin. Mereka dengan mereka sendiri akhirnya berperang. Ya, kita akan lanjutkan hari ini, kita melihat bagaimana ya pemimpin-pemimpin suku Benyamin ya akhirnya juga gelap mata, tidak mau membela ya orang yang sudah mengalami ketidakadilan, maka malah membela ya suku mereka yang melakukan kekasaran dan tidak menghukum, malah akhirnya mengangkat pedang dan akhirnya mereka berperang. Ya, kita lihat di ayat yang ke-17 Hakim-Hakim 20 dikatakan juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya itu prajurit. Ya, ayat 18 lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Lalu Tuhan ya jawab Tuhan, suku Yehuda lah yang lebih dahulu. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea.
Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, mereka bertanya kepada Tuhan ya, siapa yang harus maju duluan untuk menyerang? Dan dikatakan di situ Tuhan berkata suku ya yang harus maju berperang lebih dahulu untuk menyerang itu ya, kalau kita lihat tadi jawab Tuhan suku Yehuda yang lebih dahulu. Ya, lalu ya kita melihat di sini mereka mau berperang, mereka bertanya Tuhan dan Tuhan menjawab. Di sini kita melihat artinya Tuhan itu membenci dosa. Tuhan itu membenci ketidakadilan. Ya, jadi Tuhan izinkan ya akhirnya mereka memberi pelajaran kepada suku Benyamin ya, karena dosa yang begitu luar biasa yang mereka lakukan. Ya, dan dikatakan kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Ya, orang-orang Israel mengatur barisan perangnya ya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea ayat 21 dan menggugurkan ke bumi 20.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi ya dikatakan di sana ya laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel dan menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Ya, tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 lebih banyak lagi ya orang di antara orang-orang Israel. Semuanya itu orang-orang yang bersenjatakan pedang. Ya, ayat 26, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya lagi kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eliezer bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ya, saudara, kalau kita melihat di sini ya, ini adalah satu-satunya tempat di kitab Hakim-Hakim ya di mana ya tabut perjanjian ya dikatakan di sana. Ini adalah satu-satunya tempat di kitab Hakim-Hakim di mana tabut perjanjian disebutkan ya, barangkali ini menunjukkan betapa jarang bangsa Israel meminta nasihat Allah ya. Pinehas sang imam besar adalah juga imam besar di bawah Yosua. Ya, jadi kita lihat acuan kepada Pinehas sebagai imam besar ya, serta lokasi kemah ya Pinehas ya, lokasi kemah suci di Bethlehem dan bukan di Silo. Mungkin merupakan indikasi bahwa peristiwa-peristiwa dalam cerita ini terjadi selama tahun-tahun awal dari zaman Hakim-Hakim ya. Jadi kita melihat di sini ya bahwa ya kalau kita membaca, orang Israel bertanya lagi kepada Tuhan setelah mereka melihat ya kegagalan, ya mereka menyerang, gagal lagi, bahkan ya kematian yang semakin banyak dan semakin banyak, dan akhirnya mereka bertanya lagi kepada Tuhan ya, tetapi Tuhan berkata maju ya. Mereka bertanya apakah kami akan memerangi saudara kami itu. Tuhan bilang maju dan aku akan memberikan kemenangan dalam tanganmu. Ya Bapak Ibu, sekalipun Benyamin juga adalah suku Israel dan mereka bersaudara, tetapi Tuhan memakai bangsa Israel yang lain untuk ya menumpas dan membinasakan ya ketidakadilan dan dosa. Ya, dan dikatakan ayat 29 ya, lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota ya, dan seperti dikatakan di sana, yang sudah-sudah mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan
raya, yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea, ya, melalui padang, sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30.000 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dengan Gibea, ya. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu, ya, akhirnya mereka saling serbu dan saling menyerang. Bahkan lebih banyak yang mati lagi dari orang Israel, dikatakan di sana, ya. Di sana ketika mereka saling menyerbu 30.000 orang, ya, dari antara orang Israel mati terbunuh. Jadi ya, orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar, sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Gibea, dan sampai di depan Gibea, ya, sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel, dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang-orang yang bersenjatakan perang. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah, sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Maka segeralah penghalang-penghalang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang, ya. 30 orang, karena pikir mereka tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita dalam pertempuran yang dahulu. Tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu, ya, seperti, ya, tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Apinya naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, mereka bikin strategi. Ada gumpalan asap yang dinaikkan dari kota mereka, sehingga Benyamin melihat ke belakang. Mereka berpikir, waduh, kota kita sudah dibakar habis dan sudah, ya, malapetaka datang. Ayat 42, jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun, tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tidak henti-hentinya, dan, ya, melandanya sampai di depan Gibea di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabit susulan di antara mereka. 5.000 orang mereka diburu sampai ke Gideon, dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka tewaslah dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali pada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana, juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Ya Bapak Ibu, kalau kita melihat sebenarnya masalahnya apa sehingga terjadi pertempuran yang begitu hebat, sehingga ya akibatnya sampai kepada kematian yang begitu luar biasa, mengerikan satu suku, ya hampir semuanya terbunuh. Akibat dari perkosaan dan pembunuhan mengerikan itu seharusnya tidak pernah boleh dirasakan di luar, ya
komunitas tempat terjadinya kejahatan. Ya, bahkan penduduk setempat harusnya membawa para penjahat itu untuk diadili, lalu memperbaiki moral mereka. Tetapi karena mereka ya berpihak kepada kejahatan, akhirnya yang terjadi sebaliknya. Ya, mula-mula kota, suku, kejahatan-kejahatan ini bahkan akhirnya kita lihat terjadi perang saudara yang begitu mengerikan. Ya, dan akhirnya kita lihat Bapak Ibu, ya apa yang terjadi semuanya ya sudah terlanjur. Ya, tetapi akhirnya ya kita melihat ya bagaimana mencegah sebenarnya sebuah masalah yang besar ya hanya dimulai dari awal yang kecil saja dan terjadilah begitu hebat. Namun kita akan membaca ya yang selanjutnya, kita akan lihat ya suku Benyamin akhirnya pulih dari pembantaian ini ya, dan kita akan lanjutkan besok ya bagaimana selanjutnya suku Benyamin ini, karena mereka juga adalah saudara dari Israel ya, tetapi ya itulah akibat dosa, kebinasaan dan kemusnahan bisa terjadi. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita tetap tinggal dalam kebenaran supaya hidup kita juga tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman Tuhan mengajarkan kepada kami banyak hal, bagaimana kami hidup dalam kebenaran, bagaimana kami harus taat kepada firman Tuhan, menyelesaikan setiap masalah-masalah dengan bijaksana sehingga tidak terjadi hal-hal yang akhirnya ya mendukakan hati Tuhan, bahkan akhirnya Tuhan juga ikut bekerja di dalamnya, karena Tuhan adalah kudus dan tidak mau melihat ada dosa. Kami belajar hari ini biar menyelesaikan dosa-dosa kecil sehingga murka Tuhan tidak turun atas hidup kami Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat Mezbah Doa yang setia mencari wajah-Mu, yang ada masalah dalam rumah tangga Tuhan pulihkan, sakit penyakit Tuhan sembuhkan, bahkan segala keterikatan dosa Tuhan lepaskan. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami ketika kami mau sungguh-sungguh hidup dalam jalan kebenaran. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang lagi adalah masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Sembuhkan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kesembuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat biar Indonesia boleh dipulihkan Tuhan. Damai sejahtera-Mu mengalir bagi bangsa kami Tuhan, hingga akhirnya bangsa Indonesia boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Biarlah Tuhan segala yang terbaik itu ya boleh ada dan turun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita mengangkat tangan dan hati kita. Turunlah kiranya rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Bapak Ibu.